Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan siapa coba? Kita lanjutkan kembali ngajinya ya. Gimana semuanya para pendengar di sana dimanapun berada? Keadaannya baik, sehat. Mudah-mudahan ya keadaan kita lagi sehat, lagi baik dan hati yang senang. Agar apa? Agar mendapatkan ilmunya itu lebih mudah kalau lagi hati senang mah. Kali ini saya ingin membahas fikih dan kitab sekarang yang saya ambil ini kitab Safinatun Najah ataupun Kasyifatus saja ya. Karangan Syekh Salim bin Sumer dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun utawi kiku fasal sawiji syurutul wudu'i. Kali ini saya pengen nerangin syarat wudhu. Udah tahu teh, nggak apa-apa deh. Siapa tahu ada yang belum tahu ya. Dan niatkan kita ngaji. Kalau dia diniatin ngaji mah, meski udah tahu juga didengerin, weh. Dan niatnya apa? Ngaji, dapat pahala. Syurutul wudhu'i, syaratnya wudhu itu asyaratun, ada 10 syaratnya wudhu. Jadi di dalam wudhu bukan hanya ada fardu aja, ada syarat-syaratnya yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan. Jadi kalau berbicara syarat itu sebelumnya, sebelum kita melakukan wudhu, gitu kan? Kayak orang kalau mau ngelamar kerja, belum kan kerjanya, tapi kalau mau diterima di perusahaan ini syarat-syaratnya adalah anu gitu kan? Ya sama gitu juga kalau kita tuh mau wudhu, belum nih wudhunya, tetapi ada syarat-syaratnya sebelum kita melakukan wudhu yang harus kita ketahui dulu. Apa saja syarat wudhu tersebut? Itu ada 10 kalau yang dikatakan oleh Syekh Salim bin Sumer. Apa aja? Yang pertama al-islamu. Disyaratkan yang melakukan wudhu itu harus orang yang beragama Islam. Fala yasihu, maka enggak sah min kafirin kalau misalkan ada yang melakukan berwudu itu yang non muslim, enggak sah. Misalkan yang orang non muslim itu melakukan wudu, andaikan wudunya itu sesuai dengan syariat yang ditentukan di dalam ilmu fikihnya, tetap orang non muslim itu enggak dapat pahala ketika mereka melakukan wudu tersebut. Kenapa? Alasannya itu adalah li'annahu, karena dikarenakan orang yang non muslim karena dikarenakan berwudu itu ibadatun badaniyatun, itu adalah ibadah yang bangsa badaniyah bi ghairi daruratin, dan gak ada kemudaratan, walaisa huwa min ahliha, sedangkan orang yang non muslim itu bukan termasuk ahli melakukan ibadah. Nah itulah yang menjadikan alasan kenapa enggak sah jika orang yang non muslim melakukan wudu. Mudah dipahami ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua, sah melakukan wudhu jika orang tersebut udah tamyiz. Tamyiz itu apa ya? Kalau lihat umur, tamyiz itu kira-kira umur 6 tahunan deh. Itu bisa dikatakan tamyiz. Jadi tamyiz itu adalah seorang anak yang udah bisa sedikit mandiri lah. Biasanya umur 6 tahun ya. Misalkan seorang anak yang udah bisa pakai pakaian sendiri, yang udah bisa pakai celana sendiri, yang udah bisa makan sendiri, itu kira-kira umur 6 tahun atau paling besarnya 7 tahunan deh ya. Nah itu yang dikatakan tamyiz ya, itu yang dikatakan tamyiz. Ya kira-kira 6 atau 7 tahun deh. Jadi kalau misalkan kita menemukan ada anak yang masih berumur 3 tahun ataupun 4 tahun tapi pengen belajar sholat gitu sama mamahnya, ataupun pengen belajar ngaji Iqra gitu ya, terus mamanya bilang ke anaknya, nak wudhu dulu gitu, tapi anaknya tuh gak mau, misalkan gak mau wudhu, ya gak perlu dipaksa juga ya, itu umurnya kan masih kecil, gak perlu dipaksa, nanti gak mau belajarnya, ya gak perlu dipaksa. Tapi kalau misalkan anak yang udah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, misalkan mau sholat tapi gak wudhu dulu, misalkan mau menggaji Al-Quran tapi gak wudhu dulu, nah itu ibunya harus selalu mengingatkan kepada anaknya, nak kamu kok sholat tapi kok gak wudhu dulu, nanti sholat kamu gak jadi loh.
Kan nanti kasihan sholatnya kalau nggak jadi, kan capek tapi nggak dapat pahala. Nah, harus sering diingatkan ketika anak udah umur 7 tahun gitu ya. Nah, seperti itu. Fala yasihu wudu ghairil mumayyiz, maka nggak sah dilakukan wudu yang sebelum tamyiz tersebut. Katiflin, seperti anak yang masih kecil sekali. Wa majnunin, dan juga nggak sah wudu dilakukan oleh orang yang majnun. Majnun itu adalah orang yang udah hilang ingatan. Ya maaf misalkan yang ada yang sedikit gila gitu ya, andai kan orang gila itu berwudu, gak sah itu wudunya. Ataupun seperti orang tua yang udah kena pikun gitu ya, yang udah kena pikun gitu, artinya ya udah lupa gitu ya, maka itu juga tidak sah melakukan wudunya. Dan memang orang yang udah pikun banget, udah istuning, udah lupa, sebetulnya itu udah tidak termasuk mukallaf. Artinya udah enggak ada kewajiban untuk orang yang pikun tersebut untuk melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Karena ya memang enggak mukallaf kan yang pikun. Artinya enggak mukallaf itu enggak mempunyai akal yang sempurna, seperti itu. Sekarang untuk yang ketiga itu wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Sah wudu kita kalau misalkan bersih dari haid dan juga bersih dari nifas. Nah, untuk yang ketiga gak akan saya jelaskan ya di dalam haid dan nifas ini, karena ilmu tentang haid itu panjang kayak jalan kereta api, panjang banget. Jadi udah gitu aja deh ya. Syarat yang ketiga harus bersih dari haid dan juga bersih dari nifas, baru sah wudunya itu. Jadi yang haid itu ya sebetulnya gak perlu melakukan wudu juga sih, karena gak sah juga kan wudunya. Sekarang untuk yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Yang keempat, gak boleh ada yang menghalangi datangnya air terhadap anggota wudu. Anggota wudu ya. Gak boleh ada apapun yang menghalangi terhadap anggota wudu. Dan saya satukan sama yang nomor 5 ya. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Yang kelima, gak boleh ada yang merubah air tersebut terhadap anggota wudu. Misalkan seperti apa teh? Contohnya teh, biar jelas teh. Ini kalau matannya udah gitu aja, maka akan saya sedikit baca di dalam syarahnya ya. Mana nih? Di dalam syarahnya di sini seperti apa? Kaduhnin jamidin. Seperti misalkan ada terkena nih di kulit kita, misalkan seperti ada minyak yang udah mengeras. Seperti apa tuh? Kalau misalkan lilin gitu ya, lilin. Kalau yang masih basah kan, kalau udah mengeras itu kan jadi warna memutih ya. Seperti itu ya. Itu udah memutih, nempel tuh. Kalau kita wudu ternyata masih ada tempelan seperti itu, maka itu nggak sah wudunya karena terhalangi kulitnya. Ataupun wasyam'in, ataupun malam. Malam itu mainan anak, seperti kayak apa ya? Kayak play-doh. Wa'aini hibrin. Kemudian zatiyahnya mangsi. Kalau misalkan tinta ballpoint gitu ya, misalkan tintanya itu misalkan kita lagi nulis gitu, tulis bocor gitu ya, tintanya kena gitu ke tangan kita, tintanya kena ke tangan kita, maka ketika kita wudhu itu tintanya masih hitam banget, itu nggak sah wudhunya, maka harus dibersihkan. Misalkan dengan sedikit sabun kita bersihkan, tetapi setelah kita bersihkan ada asarnya. Artinya asar itu adalah tapaknya. Ada sedikit yang mengelemeng gitu ya, misalkan agak warna sedikit apa ya, jadi abu misalkan ngelemeng, itu nggak apa-apa kalau udah asarnya. Kalau udah tapaknya itu nggak apa-apa, itu sah wudunya. Tetapi kalau misalkan tintanya masih ada di sini, ketika wudu masih nempel di sini hitamnya gitu, itu nggak sah wudunya. Seperti cat juga, cat tembok misalkan. Gitu, ketika kita wudhu ini belepotan nih tangan kitanya ada cat, maka ketika kita beres wudhu ini masih ada di sini di anggota wudhu, mau di tangan, mau ya pokoknya anggota wudhu dia, mau di muka masih ada catnya, maka itu nggak sah wudhunya, harus dibersihkan dulu sebelum wudhu, dibersihkan dulu, karena itu cat apa? Menghalangi kulit, menghalangi anggota wudhu. Kemudian zatiyah pacar, kalau pacar yang kalau dulu kan pacar Arab itu kan apa itu bubuk gitu ya,
kayak serbuk gitu yang warna hijau. Kalau sekarang kan jarang ya pacar seperti itu. Kalau sekarang kan pacar itu teksturnya basah ya, pakai wadah gitu dikenain ke tangan basah. Tapi tetap itu kan ada datiyahnya, tetap ada datiyahnya. Walaupun pacarnya yang masih yang teksturnya basah, tetap ada datiyahnya. Gitu. Nah, setelah dicuci pacarnya, setelah dicuci, maka kan ada sisanya, asarnya. Asarnya apa? Sehingga kukunya itu berwarna merah. Nah, kalau itu nggak apa-apa, kan itu asar. Jadi yang harus dicuci dulu itu adalah apa? Zatiyahnya. Kan suka kalau dibersihin baru gitu kan ngelupas gitu. Kecuali kalau kitek itu ya nggak sah wudunya. Kalau misalkan seorang perempuan itu pakai kitek ya udah itu mah nggak sah. Karena ketika kitek nanti udah dibersihkan pakai alkohol, maka kan nggak ada asar, nggak ada tapak. Sehingga kalau misalkan wanita yang berwudu sehingga di tangannya memakai kitek itu nggak sah wudunya, nggak sah wudunya. Apalagi di sini, wasyaukatin law uzilat lam yaltaim mahaluha. Kalau misalkan ada misalkan cucuk ikan yang nempel gitu ke kaki, ke tojos nih cucuk ikan yang cukup besar, maka harus dihilangkan dulu cucuknya tersebut, sekira-kira akan menjadi terbuka. Seperti itu, maka dihilangkan dulu cucuknya. Dan kemudian darah yang udah mengering, darah ya di anggota wudhu kita misalkan kena luka sehingga darahnya itu menjadi mengering, maka itu juga sama, harus dibersihkan dulu darahnya tersebut dari yang mengering tersebut. Karena kalau masih kita wudhu ternyata masih ada darahnya yang udah mengering sehingga terkena air itu masih tetap, karena udah mengering sehingga masih ada di kulit, maka itu nggak sah wudhunya. Jadi harus dibersihkan dulu, dikosok-kosok dulu sehingga darahnya itu hilang, baru melaksanakan wudhu. Kalau keringat gimana? Kalau keringat mah enggak apa-apa ya. Kemudian kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Jadi kalau misalkan bagi perempuan ataupun laki-laki yang kukunya panjang di tangan ataupun di kaki, harus dibersihkan kebersihannya ya. Jangan sampai di bawah kukunya itu ada masih sisa-sisa kotoran, itu nggak sah wudhunya. Karena ketika air harusnya menempel ke kulit itu terhalangi oleh kotoran-kotoran tersebut. Tetapi ada kecualinya sih, kecuali kalau misalkan di kaki gitu, kalau kaki yang jempol itu kan suka ada kotoran di pinggir-pinggirnya gitu ya, kaki jempol, sehingga sulit sekali untuk membersihkannya. Kalau saya terlalu bersih membersihkannya, saya khawatir nanti kena kekeongan. Jadi kekeongan itu ya maksudnya kalau misalkan dibersihkan sampai bersih gitu, kotoran-kotoran yang ada di jempol kakinya itu jadi takut menjadi infeksi lah istilahnya gitu ya. Orang Sunda mah nyebutnya teh kekeongen cenah nu kitu teh. Itu enggak apa-apa ya kalau enggak terlalu bersih karena takut jadi infeksi lah, enggak apa-apa. Ataupun misalkan bagi seorang yang pekerja yang sulit banget untuk membersihkannya. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti laki-laki yang punya bengkel mobil atau bengkel motor. Coba perhatikan yang punya bengkel motor. Coba sama ibu perhatikan. Itu kan setiap hari itu megang oli kan. Bapak-bapak yang punya bengkel motor itu setiap hari megang oli. Otomatis tangannya itu selalu kotor. Sehingga menempel lama-lama gitu ke bawah kuku, walaupun kukunya pendek gitu tetap aja ada kotoran-kotoran tersebut. Nah itu gimana? Padahal udah dibersihin, udah pakai sabun, udah dikosok-kosok gitu pakai sikat, tetap aja ada sisa-sisa itemnya gitu. Nah maka itu nggak apa-apa ya, karena itu sangat membaborotkan ya bagi seorang yang bekerja di bengkel tersebut seperti itu. Ataupun ketika ibu-ibu yang di kakinya punya rorombehan. Apa rorombehan? Jadi rorombehan teh di kakinya itu jadi agak terbuka gitu ya, sehingga nempel tuh kotor-kotornya gitu di kaki perempuan tersebut. Ya mau bapak-bapak mau ibu-ibu juga sama gitu ya. Maka itu juga nggak apa-apa. Apalagi ya? Di perempuan nih, termasuk perempuan seperti saya nih yang suka dandan, yang suka merias mukanya, kemudian wudhu. Tetapi wudhu tuh masih tampak bibirnya tampak merah, di matanya masih tampak ada eyelinernya ataupun ada eyeshadownya, wudhu aja. Ini bedaknya masih ada tampak. Itu nggak sah wudhunya, Bu. Harus diperhatikan, itu nggak sah wudhunya. Jadi kalau yang suka berdandan,
Kalau mau wudhu dibersihkan dulu pakai sabun. Jangan cuman air aja karena susah tuh untuk ngebersihinnya. Harus wajib pakai sabun. Pakai sabun dulu. Kalau sisa-sisa asarnya gimana? Kalau sisa asarnya itu nggak apa-apa. Misalkan ini lipstiknya udah dibersihin pakai sabun ya, pencuci muka gitu ya. Tapi masih ada sedikit merah gitu ya di mulutnya, itu nggak apa-apa. Itu yang dikatakan dengan asar. Apalagi ya? Oh itu, ini nih. Kalau bangun tidur suka apa? Suka belekan ya. Ada yang warna kuning nih di sini di mata kita. Cek orang Sunda macileh, nu gitu tadi sebut nate. Nah itu tuh nggak sah. Kalau kita bangun tidur, misalkan apa itu nyecileh nate gitu ya, kotoran yang ada di mata itu masih tampak kuning dan nempel, udah kering. Ketika kita beres wudhu masih aja di sini tuh kering, masih aja, itu nggak sah wudhunya. Karena apa? Karena ada sedikit sekali anggota kulit yang enggak terkena oleh air. Kecuali kalau misalkan ketika udah beres wudhu, ketika kita lihat ke cermin, si cilih nanti udah di sini misalkan, udah di hidung. Kalau itu nggak apa-apa, itu sah. Berarti kemungkinan kotoran yang di mata tersebut udah teraliri air, cuman jatuhnya di sini. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan merasa yakin masih di sini di mata ini dan nampak masih kering, maka itu wudhunya enggak syah. Gitu ya. Difahami ya. Jadi untuk nomor keempat, kelima, setiap apapun yang menghalangi ke kulit, ke anggota wudhu itu enggak sah wudhunya. Lanjut. Apalagi? Wa alla yakuna 'alal udwi. Udah itu. Wal ilmu bi fardiyatihi. Ini nomor keberapa ya? Yang selanjutnya deh. Wal ilmu bi fardiyatihi, syaratnya wudu kita harus tahu akan kefarduannya wudu. Kemudian wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Yang fardu gak boleh diniati sunnat. Nah, untuk selanjutnya di dalam wudu kita itu wajib tahu mana yang hukumnya fardu, mana yang hukumnya sunnah. Dan jangan sampai yang fardu ditekadkan oleh hati kita bahwa ini adalah sunnah. Kalau yang ini hukumnya fardu, kita tekadkan di dalam hati kita kalau ini sunnah, itu membatalkan wudhunya, nggak sah. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu nggak apa-apa, kita nggak tahu yang mana rukun, yang mana sunnah. Karena di dalam sholat itu kan panjang banget, rukun sholatnya juga panjang banget, ada sampai 17, ada yang sampai 19 mengatakan. Karena saking panjangnya sehingga oleh ulama gak apa-apa kalau di dalam sholat. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu kan sedikit sekali. Masa sih gak tahu fardu wudhu kan cuma ada 6. Kita niat, ada dalam hati, kemudian mencuci muka, kemudian mencuci tangan, membasuh kulit kepala, dan mencuci kaki. Terakhirnya tertib. Kan cuma ada 4 anggota tubuh yang cuma kita basuh. Masa kita gak tahu satu persatu fardu wudhunya tersebut? Sehingga gak boleh yang fardu kita diniati sunnah. Ini cuci muka, saya meniati bahwa ini adalah sunnah, maka nggak sah wudhunya. Paham ya? Yang fardu nggak boleh diniati sunnah dan harus tahu satu persatu fardu wudhu tersebut. Sekarang sedikit lagi nih, wal ma'ut tahuri. Ini yang ke-8. Yang ke-8, airnya itu harus suci lagi menyucikan. Kalau kalian semua melakukan wudhu itu menggunakan air yang enggak suci lagi menyucikan. Ingat, bukan hanya suci aja. Kalau hanya suci aja, air susu pun suci. Tetapi air susu itu enggak mensucikan, statusnya hanya suci aja. Di dalam menghilangkan hadas, di dalam menghilangkan najis itu syaratnya airnya harus suci lagi mensucikan. Dan jangan meminta saya untuk menerangkan apa itu air yang suci lagi mensucikan. Ini nanti pembahasannya semakin panjang lebar lagi, karena itu harus menerangkan bab air ya. Minimal sekarang tahu aja dulu ya. Membuat syah wudhu kita dengan air yang suci lagi mensucikan. Sekarang untuk nomor terakhir yang ke-9 dan yang ke-10, saya teranginnya bareng. Ke-9, wadkhulil waqti. Syarat wudhu itu harus udah masuk waktu wudhu. Wal mu'alatu lidaimil hadasi, dan wudhunya harus terus menerus lidaimil hadasi. Nah, kalau untuk nomor yang ke-9 dan yang ke-10 ini diperuntukkan, ini diperkhususkan untuk orang yang lidaimil hadas. Apa itu lidaimil hadas? Lidaimil hadas itu adalah seorang wanita ataupun yang laki-laki yang langgeng hadasnya. Contoh, seorang wanita yang lagi keluar
Istihadhah, bukan haid, tetapi apa? Istihadhah. Sehingga seorang wanita tersebut ketika istihadhah terus-terusan aja mengeluarkan. Kan wanita yang istihadhah tetap seperti wanita yang suci, tetap melakukan sholat walaupun keluar darah. Ataupun bagi laki-laki yang punya penyakit lara beser, pengennya kencing terus walaupun sedikit-sedikit mengeluarkannya, maka laki-laki tersebut itu dikatakan dengan lidah imil hadas. Tetapi saya di sini gak akan menerangkan gimana cara bersucinya bagi orang yang beser ataupun orang yang istihadhah. Insya Allah nanti akan saya bahas ya, karena ini harus ada khusus itu menerangkannya. Nah, jadi untuk orang yang beristihadhah ataupun orang yang lara beser, maka berwudunya itu harus udah masuk waktu. Contoh, ada zuhur jam 12 pas, misalkan jam 12 pas ada zuhur. Kalau kita yang enggak lidah imil hadas mau wudu jam setengah 12 kan enggak apa-apa. Kita wudu jam setengah 12, lalu kita masuk ke masjid, i'tikaf dulu, mempersiapkan diri, kita mau melakukan sholat zuhur, enggak apa-apa. Tetapi untuk orang yang lidah imil hadas, misalkan wanita yang istihadhah ataupun laki-laki yang lara beser, itu nggak boleh berwudu dari jam setengah 12. Maka bagi wanita yang istihadhah boleh melakukan wudu itu setelah terdengar oleh telinganya beradzan zuhur. Allahu Akbar baru wanita tersebut ataupun laki-laki yang lara beser tersebut baru boleh melakukan wudu karena udah terdengar adzan. Artinya jadi harus udah masuk waktu sholat. Yang kedua, bagi orang yang langgeng hadas itu melakukan wudunya wal muwalah. Artinya muwalah itu wudunya itu hanya untuk satu kali fardu. Ketika zuhur, barusan udah wudu untuk sholat zuhur. Kalau mau melakukan sholat sunat gimana? Gak apa-apa, gak perlu wudu lagi. Misalkan sholat sunat ba'da zuhur, gak perlu wudu lagi. Langsung aja sholat sunat ba'da zuhur. Tetapi bagi wanita yang istihadhah tersebut ketika mau melakukan sholat asar, maka wayahnya harus wudu lagi, nggak bisa wudu yang tadi zuhur. Kalau kita makan, misalkan kita itu maghrib punya wudu, ketika mau melakukan sholat isya dan nggak batal-batal, maka langsung aja melakukan sholat isya. Tetapi untuk lidah imil hadas, ketika zuhur ataupun ketika maghrib sholat, maka ketika datang waktu isya harus berwudu kembali. Itu yang artinya adalah wal muwalatu lidah imil hadas. Baik, paham ya? Yang barusan udah saya sampaikan itu ada 10 syarat wudu yang harus kita ketahui, karena kalau kita enggak paham nanti bisa mengakibatkan wudu kitanya itu enggak syah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.